Alasan keharaman dalam musik dan bernyanyi dalam Islam. Para ulama yang tidak membolehkan musik, nyanyian, dan seni pada dasarnya karena ada faktor tertentu. Pertama, faktor eksternal, yaitu suatu permainan berupa kemungkaran yang menyertai atau diikuti nyanyian, musik, dan seni. Artinya, jika nyanyian sekadar nyanyian saja dan bermusik sekadar bermusik saja, juga seni koreografi sekadar koreografi semata yang di dalamnya tidak ada permainan yang berupa kemungkaran seperti mabuk-mabukan, maka tidak apa-apa. Kedua, karena adanya instrumen alat musik yang dilarang, yang sejatinya tidak semata-mata instrumen alat musik itu yang menyebabkan haramnya nyanyian, melainkan karena ilat sebabnya alat-alat itu identik dengan syiar orang-orang yang berperilaku buruk. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Imam Ghazali, wa kullu dzalika jaizun ma lam yadkhul fihi al-mazamiru wal autarul lati min syiaril asyrari. Artinya, semua alat musik itu boleh kecuali seruling dan gitar karena bagian dari syiar orang-orang yang buruk. Imam Ghazali, Kitab Ihya Ulumuddin, Juz 2. Wabihadhil illati yahrumu darbul kubati wa huwa tablun mustatilun daqiqul wasati wasi'ut tarafaini wa darbuha 'adatul mukhannathina walaula ma fihi minat tashabbuhi lakana mithla tablil hajiji wal ghazwi. Artinya, dengan alasan ini pula haram menabuh gendang atau drum, yaitu sejenis alat musik tabuh panjang yang memiliki lubang di tengah dan lebar kedua sisinya. Menabuh gendang ini adalah kebiasaan waria. Andaikan tidak ada kesamaan dengan kebiasaan waria, maka boleh, seperti gendang haji dan perang. Ihya Ulumuddin Juz 2. Secara spesifik, ada yang melarang penggunaan alat musik tiup atau seruling dan alat musik petik atau gitar. Ini berdasarkan teks hadis, dan ada pula yang melihat faktor alasannya, yaitu karena alat musik tiup atau seruling dan alat musik petik atau gitar pada masa lalu sangat identik dengan musik-musik para pemabuk, pezina, dan sebagainya. Jadi sudah maklum dalam hukum fikih, jika faktor alasannya hilang, maka hukumnya juga berubah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hari ini, gitar dan seruling tidak lagi identik dengan musik-musik orang yang perilakunya buruk. Gitar dan seruling, juga gendang dan drum saat ini tidaklah lagi identik dengan syiar orang-orang yang berperilaku buruk, justru dipakai untuk mengiringi nyanyian yang bernuansa dakwah. Misalnya digunakan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama dan Soneta, juga digunakan grup qasidah perempuan yang legendaris bernama Nasyidaria. Oleh karena itu, pernyataan Imam Ghazali ini penting digarisbawahi. Fahadhil maqayis wan nususu tadullu ala ibahatil ghina'i war raqsi wad darbi bid-duffi wal la'bi bid-daraqi wal hirabi wan nadhari ila raqsil habasyati waz zanuji fi awqatis sururi kulliha qiyasan ala yaumil 'aidi fa innahu waqtu sururin wa fi ma'nahu yaumul ursi wal walimati wal aqiqati wal khithani wa yaumil qudumi minas safari wa sa'iri asbabil farahi wa huwa kullu ma yajuzu bihil farahu syar'an wa yajuzul farahu bi ziyaratil ikhwani wa liqa'ihim wa ijtima'ihim fi mawdi'in wahidin ala ta'amin aw kalamin. Artinya, berdasarkan dalil qiyas dan dalil nas menunjukkan diperbolehkan nyanyian, menggerakkan tubuh atau koreografi dengan catatan tidak memicu atau menimbulkan syahwat, menabuh terbang, mainan perang-perangan, melihat gerakan tubuh orang Habasyah kulit hitam di waktu bahagia yaitu hari raya, pernikahan, walimah, akikah, khitan, kedatangan tamu, dan bentuk kebahagiaan yang lain, yaitu hal yang diperbolehkan dalam syariat. Maka boleh untuk bersenang-senang, mengunjungi saudara, bertemu dengan kawan, berkumpul dalam satu tempat untuk makan-makan atau berdiskusi. Al-Jaziri, wafat 1360 Hijriah, ulama Mesir, mengupas masalah ini. Kutipan teksnya sangat panjang, teks Arabnya sangat panjang, silakan bagi yang mau baca bisa di-pause dulu. Artinya, hukum bernyanyi, pengantar, dan di antara hukum yang berkaitan dengan walimah, pesta, adalah bernyanyi dan mendengarkan nyanyian, lagu. Apakah keharusan menghadiri undangan walimah itu menjadi gugur ketika walimah tersebut memuat nyanyian dan permainan sebagaimana yang biasanya berlaku di masyarakat? Jawab, bahwa keharusan menghadiri undangan tersebut tidaklah gugur, kecuali bila nyanyian ataupun permainan itu tidak diperbolehkan dalam syarak. Adapun permainan ringan dan nyanyian yang mubah, maka keduanya tidaklah menggugurkan keharusan menghadiri acara tersebut. Hal tersebut karena sasaran syariat yang luhur dan tujuan-tujuannya dalam penetapan aturan terfokus dalam mendidik akhlak dan mensucikan hati dari kotoran-kotoran syahwat yang rusak dan dosa-dosanya. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menimbulkan perbuatan mungkar maka haram, meskipun pada zat substansinya baik. Maka bernyanyi dari segi kelenturan keindahan suara, maka hukumnya mubah, boleh, tidak terlarang. Akan tetapi terkadang ditampilkan kepadanya dalam nyanyian sesuatu yang menjadikannya haram atau makruh, dan semacam nyanyian adalah permainan.
maka bernyanyi menjadi terlarang bila menimbulkan fitnah terhadap seorang perempuan yang tidak halal, bukan mahram, atau remaja yang tampan, amrod. Sebagaimana bernyanyi menjadi dilarang ketika menimbulkan dorongan untuk minum khamr atau menyia-nyiakan waktu dan berpaling dari menjalankan kewajiban. Adapun jika bernyanyi dan permainan itu tidak menimbulkan sesuatu yang dilarang tersebut, maka hukumnya mubah, boleh. Maka tidaklah halal bernyanyi dengan lirik-lirik yang memuat ungkapan mengenai sifat seorang perempuan spesifik yang tetap dibatasi masih hidup, karena hal itu mendorong timbulnya syahwat kepadanya dan memicu fitnah terhadapnya. Akan tetapi jika perempuan itu sudah meninggal dunia, maka menyebutnya tidaklah membahayakan karena tidak bisa lagi berjumpa dengannya, dan semacamnya dalam hal tidak halal tersebut adalah seorang anak remaja yang tampan, amrod. Tidak halal bernyanyi dengan lirik-lirik yang menunjukkan pada identitas khamr yang digandrungi, karena hal itu memicu untuk meminumnya dan mendatangi tempat-tempat khamr. Dan hal itu merupakan kejahatan atau tindak pidana jarimah dalam perspektif syariat. Juga tidak halal bernyanyi dengan lirik-lirik yang menunjukkan cacian terhadap manusia, baik kaum muslim maupun zimmi atau non-muslim. Karena hal itu diharamkan dalam kacamata agama, sehingga tidaklah halal bernyanyi dengan lirik-lirik tersebut, juga tidak halal mendengarkannya. Adapun bernyanyi dengan lirik-lirik yang mengandung hikmah, pelajaran berharga, dan petuah-petuah, dan yang memuat ekspresi tentang bunga-bunga, mewangian, kesuburan, warna-warni, air, dan semacamnya, atau yang memuat ekspresi tentang keindahan seorang manusia tanpa menyebutkan identitas eksplisit, bila tidak menimbulkan fitnah yang diharamkan, maka hukumnya mubah, boleh, tidak ada bahaya di dalamnya. Al-Jaziri, Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Darul Bayanil Arabi, Juz 2. Dengan demikian menjadi jelas bahwa hukum musik, bernyanyi, dan seni pada dasarnya adalah boleh, mubah, selaras dengan fitrah kemanusiaan yang senang dengan keindahan dan kelezatan, jamal waladzah, dan sejatinya sangatlah dinamis, tidak kaku. Yang menjadikannya berubah dari hukum boleh menjadi haram pada dasarnya adalah sebab faktor eksternal seperti sengaja merangsang birahi atau syahwat, menyertai kemungkaran seperti mabuk-mabukan, dan motif atau tujuan menyerupai pelaku kemungkaran, tasyabuh, serta menyemarakan kemaksiatan. Dalam kerangka inilah justru musik, bernyanyi, dan seni bisa menjadi media wasilah untuk dakwah meningkatkan keimanan dan kebajikan amal soleh, sehingga hukumnya bisa menjadi wajib ketika dakwah di era medsos, era digital, dan milenial saat ini tidak efektif atau tidak sempurna tanpa diiringi dengan musik, bernyanyi, dan seni. Ini sejalan dengan kaidah fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya sesuatu yang dengannya kewajiban menjadi sempurna, maka ia pun menjadi wajib.